syubhat yang ke-9 ya. Syubhat orang-orang para penyembah kubur, orang-orang yang bergelimang syirik, meminta-minta tolong kepada orang mati, meminta tolong kepada wali yang sudah mati. Ya, itu yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita menjawab syubhat ke-9, yakni mereka ketika dinyatakan perbuatan mereka syirik seperti orang-orang musyrik zaman dahulu, maka mereka membantah, bagaimana bisa kalian samakan dengan orang-orang musyrik zaman dahulu. Orang musyrik zaman dahulu tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak sholat, ya, tidak beriman kepada hari akhir, sedangkan kami mengucapkan syahadat, sholat, puasa. Maka bagaimana bisa kalian samakan mereka dengan kami? Ini ya, artinya bagi mereka beda. Kalau mereka kafir, karena apa? Mereka menolak hari akhir, tidak sholat dan semacamnya. Kalau kami masih sholat, kami masih zakat, kami mengucapkan kalimat syahadat, bagaimana mungkin kami kafir gitu? Jelas ya, ini syubhatnya kan? Maka kita sudah bahas dengan beberapa jawaban yang disebutkan Syekh. Jawaban pertama, bahwasanya kita sudah sepakat kalau ada orang yang mengingkari salah satu rukun Islam, hukumnya apa? Kafir kan? Mengingkari sholat, yang lainnya diakui kecuali sholat, ini kafir. Atau mengakui sholat tapi tidak mengakui zakat, ini kafir. Nah, kalau rukun Islam yang cabangnya, istilahnya rukun Islam selain yang pertama saja bisa kafir karena ditolak, apalagi menolak rukun Islam yang pertama. Dan menyatakan boleh beribadah pada Allah, boleh juga ibadah pada selain Allah, boleh berdoa kepada Allah, boleh juga doa kepada orang mati. Nah, berarti ini sudah mengingkari syahadat yang pertama ya. Nah, kalau yang mengingkari sholat aja kafir, apalagi yang ini fondasi dari semua rukun Islam gitu. Itu yang pertama, jawaban pertama. Jawaban kedua yang disebutkan oleh Syekh juga, tadi 1 dan 2 sekalian. Yang kedua atau yang ketiga, karena tadi 1, 2 langsung ya. Yang ketiga, bahwasanya Bani Hanifah diperangi oleh para sahabat Nabi, padahal mereka sudah masuk Islam, padahal mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, padahal mereka melaksanakan sholat, tapi para sahabat tetap mengingkari mereka, tetap memerangi mereka. Nah, kenapa? Karena mereka mengangkat Musailamah dari seorang hamba menjadi apa? Rasul, Nabi. Nah, ini keluar dari Islam, ya tidak? Nah, apalagi yang mengangkat manusia menjadi pada posisi Allah. Posisi Nabi aja kafir, apalagi menjadi posisi Allah yang diibadahi, diberikan persembahan sesajen semacamnya seperti Allah, maka ini kafir. Itu jawaban ketiga. Jawaban keempat, orang yang dibakar oleh Ali, kaum Sabaiyah, mereka juga ngaku Islam. Mereka bahkan belajar kepada para sahabat, belajar kepada Ali bin Abi Thalib, ya tidak? Sholat 5 waktu, sholat Jumat. Tapi ketika mereka menyatakan Ali bin Abi Thalib adalah Allah, maka sikap Ali bin Abi Thalib apa? Membakar mereka, dihukum mati dengan cara dibakar. Apa? La yu'adzibu binar illa rabbun nar. Yaitu Ali bin Abi Thalib ada kemungkinan belum dengar hadis tersebut, makanya diingkari oleh para sahabat Nabi lain, Ibnu Abbas dan beberapa sahabat Nabi yang lain. Jadi Ali bin Abi Thalib berijtihad, orang yang menganggap dirinya Allah itu dibakar, hukum matinya dengan dibakar. Sebenarnya mereka semua sepakat, orang yang murtad hukumannya dia apa? Dibunuh kan? Cuma mereka beda pendapat dibunuhnya dengan apa? Apakah dipenggal? Maksudnya gini, apakah boleh selain dipenggal? Kalau dipenggal jelas, orang murtad hukum asalnya dipenggal Bapak ya. Tapi pertanyaan, apakah selain dipenggal boleh? Nah ini, Ali bin Abi Thalib berijtihad boleh selain dipenggal. Itu dengan cara dia apa? Dibakar. Tapi ini pendapat tentu saja yang lemah karena bertentangan dengan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Yang kita bahas bukan masalah membakarnya Bapak ya, tapi sikap Ali bin Abi Thalib terhadap mereka yang dia bakar, yang dia eksekusi mati. Mereka semua mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak?
sholat kan, sholat Jumat, sholat jamaah, bahkan belajar pada para sahabat. Tapi ketika mereka melakukan satu pembatal Islam, otomatis keislaman mereka lenyap, mereka jadi murtad. Itu maksudnya, ya. Soal jelas ya. Ini jawaban keempat. 3, 4 ya. Yang kelima, membantah mereka juga, yaitu tentang Bani Ubaid al-Qaddah atau dinasti Fatimiyah. Mereka dulu pernah menguasai Maroko, Afrika Utara, Mesir, Libya, hampir semua Afrika Utara mereka kuasai, bahkan sebagian Jazirah Arab. Nah, mereka diperangi oleh kaum muslimin ketika itu. Salahuddin Al-Ayyubi sebelum memerangi tentara salib menghabisi dulu mereka. Pertanyaan kenapa? Padahal mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal mereka sholat, bahkan sholat Jumat. Padahal sebenarnya mereka itu Syiah. Syiah itu biasanya sholat Jumat. Sampai Imam Mahdinya muncul, tapi mereka sholat Jumat. Ya, bayangkan. Dan mereka menampakkan beberapa syiar Islam. Nah, tapi ketika mereka melakukan salah satu pembatal Islam, maka umat Islam, para ulama ketika itu sepakat mereka adalah apa? Kafir. Negara mereka negara kafir, layak diperangi. Jelas? Ya. Jadi ketika mereka melakukan satu pembatal Islam, maka cukup nggak butuh 2, 3, 4, satu saja udah batal Islam mereka. Makanya para ulama ketika itu memfatwakan mereka sudah keluar dari Islam, murtad, layak diperangi. Karena itulah Salahuddin Al-Ayyubi sebelum mengusir tentara salib di Palestina, dia habisi dulu ini yang ada di Mesir. Setelah habis baru ke Palestina ngusir tentara salib. Jelas apa ya? Ya. Mereka dari kaum Batiniyah, Syiah Batiniyah, apa ya? Mereka lah yang menguasai Mesir, dan di Mesir mereka mendirikan sebuah universitas besar namanya Al-Azhar. Jadi Al-Azhar itu warisan dari, walaupun setelah itu diubah, bukan Syiah lagi ya, udah bukan Syiah. Dan mereka juga di zaman dinasti Fatimiyah, mereka juga mengadakan 6 perayaan Maulid, perayaan hari kelahiran. Pertama, Maulid Nabi, Maulid Ali, Maulid Fatimah, Hasan, Husain, sama raja mereka. 6 perayaan Maulid. Nah, ketika Salahuddin Al-Ayyubi menyerang mereka dan meruntuhkan kerajaan mereka, semua perayaan ini dihilangkan kecuali satu. Perayaan apa? Maulid Nabi. Nah, makanya sejak itu sampai sekarang bertahan. Jadi yang pertama kali mengadakan adalah dinasti Fatimiyah, yang notabene-nya siapa? Syiah ya. Itu apa ya? Ini supaya kita tahu. Ini fakta sejarah yang tidak bisa ditolak. Kalau ada orang mau nolak, nggak bisa di fakta sejarah. Ya, jadi yang mengadakan pertama kali adalah Syiah ya. Nah itu, kita lanjut lagi. Jadi ketika itu umat Islam, para ulama yang hidup di zaman dinasti Fatimiyah memfatwakan bahwa dinasti Fatimiyah adalah murtad, keluar dari Islam. Makanya mereka pun memfatwakan pemimpin kaum muslimin untuk menyerang dinasti Fatimiyah. Akhirnya apa? Kerajaan mereka runtuh, negara-negara Islam yang mereka kuasai berhasil direbut kembali. Nah, ini bantahan terhadap tadi, syubhat tadi. Ini menunjukkan kalau ada orang yang melakukan pembatal Islam, walaupun satu, maka keislamannya otomatis batal. Gak perlu harus 2, 3, 4. Jelas ya? Nah, karena dinasti Fatimiyah ini melakukan beberapa pembatal Islam. Di antara yang disebutkan para ulama, mereka menghalalkan nikah dengan 2 wanita bersaudara, adik kakak. Misalkan ini adik kakak perempuan dinikahi langsung 2. Mereka menghalalkan demikian, padahal bertentangan dengan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa, wa an tajma'u bainal ukhtain. Tidak halal bagi kalian menggabungkan 2 wanita bersaudara. Nggak boleh dalam Islam ya. Ini adik kakak dinikahi 2-duanya langsung boleh. Jangankan gitu, antara seorang dengan bibinya aja nggak boleh. Nah ini Bapak ya, dalam Islam tidak diperbolehkan. Tapi Bani Ubaid al-Qaddah atau dinasti Fatimiyah menghalalkan demikian. Nah, ketika mereka menghalalkan demikian, maka umat Islam sepakat, para ulama sepakat mereka sudah keluar dari Islam, murtad. Negara mereka bukan negara Islam, menjadi negara apa? Kafir. Daerah mereka bukan daerah Islam, tapi daerah harb, daerah perang. Artinya layak diperangi.
Jelas? Nah itu. Lalu berikutnya jawaban ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sebenarnya yang 6 mirip dengan yang pertama Bapak ya. Jadi kalau memang seorang tidak keluar dari Islam kecuali kalau melakukan berbagai kekufuran, berbagai kemusyrikan, bukan cuma satu, maka untuk apa para ulama menyusun dalam kitab mereka bab hukum murtad. Jadi para ulama menyebutkan beberapa contoh murtad yang kalau dilakukan sekali keluar dari Islam. Nggak mesti 2, 3, 4, nggak mesti 10. Kalau satu saja melakukan pembatal atau yang menyebabkan murtad, maka seorang jadi murtad. Jelas Bapak ya? Nah, para ulama menyebutkan demikian. Nah, kalau memang seorang nggak dianggap keluar dari Islam, kecuali kalau melakukan semua penyebab murtad, ya berarti yang murtad nanti hanya 1, 2 aja. Iya tidak? Betul tidak? Nah, makanya para ulama menyusun bab hukum murtad. Disebutkan satu persatu perbuatan yang bisa menyebabkan seorang murtad. Nggak perlu semuanya dikerjakan, satu saja keluar dari Islam. Jelas? Ya contohnya, para ulama menyebutkan yang bisa menyebabkan murtad melempar Al-Quran. Sepakat para ulama keluar dari Islam. Walaupun bisa jadi dia masih sholat, bisa jadi masih zakat, bisa jadi masih puasa Ramadan, tapi kalau melempar Al-Quran, kafir. Jelas? Ada nggak? Ada yang seperti itu? Ada. Nggak bisa diterima alasannya emosi. Apa emosi? Melempar Al-Quran. Pernah ada kejadian Bapak ya? Mungkin ini udah 10 tahun lebih. Dulu ada seorang terdakwa, kalau nggak salah pembunuhan gitu. Dia dalam persidangan didakwa oleh hakim, diputuskan bersalah. Kalau nggak salah waktu itu hukumannya entah hukum mati atau penjara, saya nggak paham, lupa saya. Yang jelas ketika divonis oleh hakim, apa yang terjadi pada si terdakwa? Dia ambil Al-Quran, dia lempar. Bisa diterima alasannya karena nggak terima keputusan hakim, tapi dilempar Al-Quran. Bisa diterima alasannya? Nggak terima. Kalau misalnya saya kan nggak ada maksud menghinakan Al-Quran, saya cuma protes kepada hakim. Lah kalau mau protes, kenapa yang dilempar Al-Quran? Memang nggak ada selain Al-Quran. Jelas ya? Sama seperti orang yang mencela Allah karena marah, nggak bisa diterima alasannya. Orang sendiri keluar dari Islam. Walaupun dengan alasan, tapi kan saya marah, maka pertanyaannya, memang tidak ada selain Allah yang bisa dijadikan lampiasan kemarahan. Kenapa harus Allah yang dijadikan lampiasan kemarahan? Kenapa ketika marah yang dicaci maki Allah, bukan manusia? Kalau manusia ini nggak keluar dari Islam, ya tidak? Mencaci manusia nggak keluar kan dari Islam kan? Walaupun dosa besar ya. Tapi kalau mencela Allah, ini bukan cuma dosa besar, pelakunya keluar dari Islam. Nah, para ulama Bapak ini menyebutkan beberapa perkara yang menyebabkan seorang murtad. Di antaranya tadi melempar Al-Quran, menaruh Al-Quran di tempat sampah, atau tadi misalkan mencela ayat Allah, mencemooh surga neraka misalkan. Atau bahkan sebagian ulama ada yang sampai menyebutkan kalau ada orang menyebut masjid dengan musayyid. Jadi dalam istilah Arab itu ada namanya tasghir. Misalkan Umar jadi Umair, Umar ini Umar, kalau Umair, Umar kecil, Sahal, Suhail, Sahal kecil. Nah, sebagian ulama ada yang memfatwakan kalau ada orang yang menyebut masjid dengan musayyid ini murtad, keluar dari Islam. Karena menganggap meremehkan, merendahkan masjid. Ya walaupun saya sendiri belum nggak langsung mengiyakan, kan ini kan pendapat ulama Bapak ya. Tapi artinya para ulama itu sangat perhatian dengan dalam masalah menjaga iman dan tauhid. Artinya sampai masa subuh itu mereka teliti, nggak boleh mentasgir, mengubah masjid jadi musayyid. Kalau masjid kan masjid tempat sujud, tempat ibadah kan. Tapi kalau musayyid masjid kecil. Jadi kesannya ada unsur perendahan, penghinaan. Nah itulah makanya ya saya menyebutkan ini bukan berarti saya setuju juga. Artinya ada ulama yang berpendapat seperti itu. Artinya mereka para ulama itu benar-benar menjaga masalah tauhid dan iman supaya umat tidak keluar dari tauhid dan iman. Maksudnya begitu ya Bapak ya. Jadi saya sebutkan demikian ya, bukan berarti saya
setuju dengan pendapat ulama tersebut, enggak. Tapi maksudnya para ulama tuh sangat menjaga masalah tauhid dan iman, benar-benar menjaga, saking menjaganya sampai kalau ada orang yang mengucapkan masjid dengan musaidid katanya keluar dari Islam. Itu maksudnya, ya. Soal jelas ya, itu maksudnya. Jadi para ulama sangat perhatian Bapak. Dan artinya tadi kita kembali lagi, para ulama menyusun dalam bab fikih dari 4 madhab, bab hukum murtad. Disebutkan contohnya satu. Artinya apa? Ketika disebutkan satu pembatal apa yang menyebabkan murtad, melempar Al-Quran ke tempat sampah. Ini artinya para ulama kalau ada orang melakukan ini, maka kafir walaupun tidak melakukan pembatal Islam yang lain. Cuman satu saja kafir, gitu maksudnya. Jelas ya? Maka kalau misalkan seorang baru dianggap kafir kalau melakukan semua pembatal keislaman, ya berarti yang keluar dari Islam cuma iblis mungkin. Nah, iblis juga nggak semuanya kan? Ya tidak. Nah itu ya. Jadi kaidahnya Bapak ya, keislaman seorang ini bisa batal. Seorang bisa kafir keluar dari Islam dengan melakukan satu pembatal Islam. Satu saja udah keluar, apalagi 2, apalagi 3. Saya berikan contoh seperti sholat. Sholat kan ada pembatal sholatnya kan? Pembatal sholat apa cuma satu? Banyak kan? Tapi kalau seorang melakukan pembatal Islam, pembatal sholat satu saja, nggak usah banyak-banyak lah. Seorang lagi sholat lalu buang angin, batal tidak? Walaupun dia masih menghadap kiblat, masih baca Al-Fatihah, tumakninah, tapi kalau kentut ya sudah batal, ya tidak? Nah ini maksudnya. Jadi untuk sholat itu bisa menjadi batal, nggak butuh pembatal sholat semuanya, cukup satu saja sudah batal. Maka begitu pula keislaman seseorang, tidak perlu semuanya pembatal keislaman dikerjakan, satu saja pembatal keislaman dilakukan, dia keluar dari Islam. Jelas ya? Soal jelas. Nah itu. Lalu berikutnya, ini yang terakhir kita bahas. Jawaban keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jawaban ke-7. Kata Syekh, wa yuqalu aydan alladziina qala Allahu fihim yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Ama sami'ta anna Allah kaffarahum bi kalimatin ma'a kaunin fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yujahiduna ma'ahu wa yusalluna ma'ahu wa yuzakkun wa yahujjun wa yuwahhidun. Dan dikatakan juga kepada orang-orang yang melegalkan syirik ini, yang merasa tidak akan keluar dari Islam walaupun melakukan syirik satu saja, dikatakan juga kepada mereka, orang-orang yang Allah sebutkan tentang mereka dalam surat At-Taubah ayat 74, yang artinya mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengucapkan perkataan apapun. Lalu Allah katakan, sungguh mereka telah mengucapkan kalimat kekafiran dan kafir setelah keislaman mereka. Allah katakan mereka bersumpah, demi Allah kami tidak mengucapkan kata-kata kufur kok. Padahal kata Allah mereka sudah mengucapkan kalimat-kalimat kekafiran dan mereka telah kafir setelah keislaman mereka. Ayatnya jelas ya. Mereka bersumpah kami nggak mengucapkan kata-kata kafir. Padahal kata Allah mereka sudah mengucapkan kata-kata kafir, kalimat kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, dan mereka telah kafir setelah keislaman mereka. Kata Syekh, tidakkah engkau dengar bahwasanya Allah dalam ayat ini mengafirkan mereka, menyatakan mereka kafir karena apa? Kalimat perkataan yang keluar dari mulut mereka, padahal mereka ada di zaman Rasulullah, berjihad bersama beliau, sholat bersama beliau, menunaikan zakat, melaksanakan haji, bahkan mengesahkan Allah. Artinya begini, Allah menyatakan mereka keluar dari Islam gara-gara apa? Perkataan mereka kan. Padahal mereka berjihad bersama Rasulullah. Bapak yang udah pernah ikut jihad? Nggak ada ya?
jihad zaman sekarang, ya kalau ada ya, maksudnya kalau disyariatkan itu pahalanya besar, apalagi di zaman Rasulullah, nggak bisa dibandingkan. Makanya Imam Ibn Syihab Az-Zuhri ditanya tentang mana yang lebih baik, Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah bin Abi Sufyan, mana yang lebih baik? Maka kata Imam Ibn Syihab Az-Zuhri, tentu saja Muawiyah. Kenapa? Karena dia sudah merasakan debu bersama Rasulullah dalam perang, dan dia juga sholat di belakang Rasulullah. Artinya keutamaan Umar bin Abdul Aziz lebih baik daripada keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan, lebih besar daripada keutamaan Umar bin Abdul Aziz. Padahal Umar bin Abdul Aziz ini dipuji oleh para ulama, seorang khalifah yang adil, bijaksana, alim, abid, zahid. Berbagai sifat kebaikan ada pada beliau. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, al-khulafa'u khamsah, khalifah yang sesungguhnya ada 5. Pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Ali, kelima Umar bin Abdul Aziz. Artinya Umar bin Abdul Aziz ini namanya harus sekali, adil, orangnya benar-benar sepakat ulama, sepakat umat, nggak ada yang menyaksikan meragukan keadilan Umar bin Abdul Aziz. Nggak ada satupun yang meragukan kesolehan Umar bin Abdul Aziz. Tapi walaupun begitu, kalau dibandingkan Muawiyah bin Abi Sufyan, Umar bin Abdul Aziz nggak ada apa-apanya. Karena Muawiyah seorang sahabat Nabi, dia sudah merasakan debu di medan perang bersama Nabi. Dia sudah sholat di belakang Rasulullah. Ketika Rasulullah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, Muawiyah katakan Rabbana walakal hamd. Ini luar biasa ini. Nah, kita kembali lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di sini orang yang disebutkan dalam ayat tadi, Allah katakan mereka telah kafir setelah keislaman mereka. Gara-gara apa? Kalimat kekafiran yang mereka ucapkan. Padahal mereka sudah jihad bersama Nabi. Jihad paling besar, apalagi di zaman Nabi. Mereka juga sholat bersama Nabi, zakat juga, melaksanakan haji, mengesahkan Allah. Tadi gara-gara kalimat kekafiran yang mereka ucapkan, keluar dari Islam. Ya, jelas apa ya? Lalu berikutnya juga kata Syekh, wa kadzzalikal ladzina qala Allahu fihim qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Demikian pula orang-orang yang Allah katakan tentang mereka, katakanlah wahai Rasul, apakah Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian perolok-olok? La ta'tadiru, jangan kalian cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Di sini Allah menyinggung tentang orang-orang yang ikut perang Tabuk bersama Nabi. Ketika pulang dari perang Tabuk, mereka ingin, istilahnya kalau orang perjalanan jauh kan butuh apa? Di jalan. Kan jalan zaman dulu kan nggak seperti zaman sekarang. Nggak ada mobil, nggak ada kereta, nggak ada pesawat terbang, naik unta karena terik matahari, padang pasir, sejauh mata memandang pasir, rumput. Nah, untuk mengisi waktu perjalanan mereka, menghilangkan letih mereka bercanda. Di antara isi candanya, marohaitu mitla qurra'ina haula arghaba butunan wala akdzaba alsinah wala ajbana 'indal liqa. Aku belum pernah melihat orang-orang seperti para pembaca Al-Qur'an itu. Gak pernah melihat orang-orang seperti mereka, orang yang paling rakus makannya, lebih dusta lisannya, dan paling pengecut dalam perang. Aku belum pernah melihat orang-orang seperti mereka, para pembaca Al-Quran Qori itu. Mereka adalah orang-orang yang paling rakus makannya, paling dusta omongannya, dan paling penakut dalam peperangan. Nah, setelah mengucapkan demikian, ada seorang yang di sampingnya marah besar lalu berkata, "Kadzab, engkau dusta. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan aku kabarkan ucapanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya orang ini pergi kepada Rasulullah untuk mengabarkan ucapan orang tadi. Namun
Belum dia sampai ke hadapan Rasulullah, ternyata wahyu sudah turun duluan, mengabarkan tentang ucapan orang tadi. Akhirnya orang tadi pun datang kepada Rasulullah. Dalam keadaan Rasulullah sudah di atas kudanya. Orang ini berkata, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Wahai Rasulullah, tadi kami itu cuma bercanda aja, ngobrol biasa aja. Nuqaddi'u bihi anna tariq. Kami bercanda untuk mengisi waktu perjalanan, supaya tidak jenuh, supaya tidak istilahnya supaya fresh, segar lah dalam perjalanan. Namun apa reaksi Nabi? Nabi membacakan ayat ini, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian perolok-olok? La ta'tadiru, jangan kalian cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Berarti statusnya apa orang tadi? Aktif. Nah, akhirnya orang itu lihat Rasulullah bacakan itu, akhirnya dia megang tali pelana Rasulullah, minta Rasulullah, artinya dengan Rasulullah, kami ini semuanya cuma bercanda aja. Tapi Rasulullah jalan terus. Beliau tidak nengok orang itu, cuma baca abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian perolok-olok? Begitu aja Rasulullah ulang-ulang. Dalam keadaan orang itu megang tali pelana, jangan, oh Rasulullah, bisa dibayangkan ya. Nah, intinya Bapak nih, orang tadi keluar dari Islam gara-gara apa? Padahal yang dia ucapkan sekali itu saja, tapi keluar dari Islam. Artinya bahwa seorang keluar dari Islam nggak mesti harus melakukan semua pembatal Islam, cukup satu saja sudah keluar. Jelas ya? Lalu kita lanjut lagi. Kata Syekh ini, fahaula illadzina sarrahallahu annahum kafaru ba'da imanihim wa hum ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk qalu kalimatan dzakaru annahum qaluha ala wajhil mazh. Mereka yang Allah tegaskan telah kafir setelah keimanan mereka, mereka bersama Rasulullah dalam perang Tabuk. Mereka mengucapkan kalimat yang sudah mereka sebutkan dalam bentuk candaan. Artinya mereka mengucapkannya bukan serius, tapi bercanda. Walaupun begitu, Allah nyuruh Nabi berkata kepada mereka apa? La ta'tadiru, jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nah ini Bapak ya. Nah ini menunjukkan sekali lagi, seorang itu keluar dari Islam nggak mesti melakukan semua pembatal Islam, cukup satu saja sudah keluar dari Islam. Sebagaimana sholat batal tidak mesti dengan melakukan semua pembatal sholat, cukup satu pembatal sholat saja batallah sholat kita. Jelas ya? Lalu kata Syekh, fata'ammal hadhihi syubhat wa hiya qauluhum tukaffiruna minal muslimina unasan yashhaduna an la ilaha illallah wa yusallun wa yasumun. Tsumma ta'ammal jawabaha fa innahu min anfa'i ma fi hadhil awraq. Perhatikanlah syubhat ini, syubhat yang sudah disebutkan tadi, yang katanya bagaimana bisa kalian samakan kami dengan orang-orang musyrik dahulu? Mereka tidak sholat, tidak zakat, kalau kami sholat, zakat. Nah itu artinya mereka keluar dari Islam gara-gara melakukan banyak pembatal atau melakukan banyak syirik, kekafiran, sedangkan kami nggak seperti itu, gitu loh. Nah, kata Syekh, perhatikanlah syubhat ini, yaitu ucapan mereka, kalian sudah mengkafirkan umat Islam, mengkafirkan orang-orang muslim yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan masih sholat dan puasa. Artinya begini, Syekh ini menyebutkan tentang kejadian di zaman beliau. Beliau dituduh mengkafirkan umat Islam. Mereka ini, Muhammad bin Abdul Wahab ini mengkafirkan umat Islam, suka mengkafirkan, suka membid'ahkan. Jadi syubhatnya sama dari zaman dulu sampai sekarang begitu. Mereka ini suka mengkafirkan dan suka membid'ahkan. Ya, padahal Syekh tidak menyebutkan bulan kafir, bulan kafir. Syekh cuma menyebutkan inilah ayat Al-Quran. Ya tidak? Hampir dari yang kita baca Al-Quran hadis, ya nggak? Ya kan? Nah ini.
Tapi yang tersebar di zaman beliau, Syekh ini mengkafirkan umat Islam. Katanya semua umat Islam selain kelompok dia kafir. Nah, tentu saja ini pendapat yang batil. Jadi berita yang tersebar di zaman beliau, jadi orang yang benci dengan dakwah beliau menyebarkan fitnah untuk menghentikan dakwah beliau dengan menyatakan beliau mengkafirkan umat Islam, menganggap selain kelompoknya kafir, halal darahnya. Jelas apa ya? Halal darahnya. Jadi udah bayangan mengerikan sekali. Kalau mengkafirkan umat Islam, halal darahnya, namanya apa? Khawarij. Nah, jadi kesannya beliau Khawarij. Padahal kenyataannya jauh dari apa yang mereka tuduhkan. Karena ketika dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tersebar di Jazirah Arab, lalu berdirilah kerajaan Arab Saudi, para jamaah haji dari Indonesia, dari India, dari Pakistan, Afghanistan, ada yang dibantai? Ada yang dihabisi? Nggak ada. Mereka datang ke tanah suci dalam keadaan aman, tentram. Padahal sebelum berdirinya kerajaan Arab Saudi, orang kalau mau naik haji itu berpisah dengan keluarganya seakan-akan mau mati. Kenapa tuh? Karena perjalanan dari tanah mereka, kampung mereka menuju Mekah ini penuh dengan pokoknya rawan kejahatan. Banyak perompak, banyak garong, banyak begal istilahnya, banyak pembunuh. Nggak aman Bapak ya. Orang mau haji tuh berpisah, nangis, pelukan seakan mau pisah selama-lamanya. Nah, tapi ketika kerajaan Arab Saudi berdiri, aman. Nggak ada lagi yang seperti itu. Bahkan ini disebutkan oleh Buya Hamka, saya lihat novelnya di bawah lindungan Ka'bah. Beliau menyebutkan tentang bagaimana ketika kerajaan Arab Saudi berdiri, umat Islam merasakan keamanan yang tidak pernah dirasakan di tahun-tahun sebelumnya. Lihat, Buya Hamka aja adil beliau menyebutkan dalam kitabnya. Jadi di zaman beliau tahun 20 berapa itu, orang yang haji jumlahnya membludak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan umat Islam itu merasakan keamanan luar biasa ketika melaksanakan ibadah haji yang belum pernah mereka rasakan sebelum tahun tersebut. Sebelum kerajaan Arab Saudi berdiri, gak aman mau haji. Orang takut mati loh. Mau haji khawatirnya dibegal. Ya gitu Bapak ya, dibegal. Makanya ketika setelah berdiri kerajaan Arab Saudi, mereka aman melaksanakan haji dan aman untuk melaksanakan umroh dan ibadah lainnya di Masjidil Haram. Ya mungkin itu saja. Soal pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan permasalahan ini, menjawab syubhat yang tadi ya, yang terakhir itu ya. Ya subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, menjawab pertanyaan Ustaz Hendra yang masalah apa? Syajaratul Khuld, apa pohon keabadian ya? Itu pertama penamaan iblis. Kata para ulama, kalau sekedar menyebutkan itu yang dikatakan iblis nggak masalah. Tapi